Syekh Siti Jenar merupakan seorang waliullah, wali di zaman era Demak, yang merupakan yang bisa disebut sebagai wali yang sangat kontroversial di zamannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh Syekh Siti Jenar ini yang dianggap kontroversial dan merugikan masyarakat di zaman itu karena mengajarkan sebuah konsep atau sebuah pemikiran, yaitu pemikiran wahdatul wujud, atau kalau dalam tarekat itu tarekat wujudiyah, kalau di dalam istilah Jawanya yaitu adalah manunggaling kawula Gusti. Saya Muhammad Auzar Ali di channel Zal Literatur akan membagikan sedikit cerita mengenai Syekh Siti Jenar. Untuk itu kita harus mengetahui siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar ini. Nah, menurut hasil bacaan saya ya, sebenarnya saya itu membaca mengenai Syekh Siti Jenar ini sudah dari sejak SMP, sejak dari kelas 2 SMP, kalau nggak 3 SMP itu saya ke perpus kan, saya mencari buku-buku Syekh Siti Jenar gitu ya, baca-baca santai lah. Ya, semoga saja saya masih ingat lah. Jadi Syekh Siti Jenar ini ada yang bilang itu merupakan salah satu bagian dari wali. Wali di zaman itu kan ada 9 wali. 9 wali kan ada tahapnya. Wali periode 1, 2, 3 sampai 9. Nah, di salah satunya itu ada yang menganggap Syekh Siti Jenar ini sebagai wali songo. Tapi ada yang menganggap juga Syekh Siti Jenar ini tidak dianggap sebagai wali songo. Terus ada yang bilang juga Syekh Siti Jenar ini lahir dari seekor cacing jelmaan. Jadi dulu itu Syekh Sunan Bonang itu kan mau ngasih ilmu rahasia kepada Sunan Kalijaga, mau ngasih ilmu. Nah itu dia itu ngasihnya di tengah-tengah danau, pakai kapal perahu gitu. Nah pas mau ngasih itu ada cacing, dilalai kapalnya itu bocor, terus ada cacingnya. Nah cacing itu mendengar dan tiba-tiba cacing itu berubahlah menjadi sosok manusia yang disebut sekarang sebagai Syekh Siti Jenar. Itu ada yang ngomong seperti itu, tapi ya menurut saya asal usul Syekh Siti Jenar itu nggak penting lah. Yang penting itu adalah pemikirannya atau pemikirannya, gagasannya, sampai dia itu sampai dikenal sebagai tokoh yang kontroversial di masyarakat Jawa pada saat itu. Jadi Syekh Siti Jenar ini juga pernah dikenal sebagai namanya itu Syekh Lemah Abang. Dia itu mengajarkan konsep yang bernama Manunggaling Kawula Gusti. Nah, Manunggaling Kawula Gusti ini adalah sebuah konsep yang mengatakan bahwasanya manunggaling itu menjadi satu. Manunggaling kawula itu hamba, kawula lan Gusti itu adalah Tuhan. Jadi bersatunya antara makhluk atau hamba dengan Tuhan. Jadi konsep yang diajarkan Syekh Siti Jenar itu menjadi satu antara Tuhan dan manusia. Dan itu kalau di di Arab itu tokoh-tokoh yang terkenal itu seperti Ibnu Arabi, terus dilanjutkan ke Al-Halaj. Terus kalau di Aceh itu ada yang namanya Hamzah Fansuri. Nah kalau di Jawa ini tokohnya ya Syekh Siti Jenar, dan rata-rata mereka itu yang penganut ajaran Manunggaling Kawula Gusti atau Wahdatul Wujud ini rata-rata mereka dieksekusi mati karena ya ajarannya itu sangat kontroversial, nggak biasa lah. Masyarakat kita itu belum sampai dengan ajarannya. Jadi ajarannya itu mengatakan bahwasanya yaitu manunggaling. Jadi makhluk dan Tuhan itu menjadi satu. Gimana itu? Saya itu masih bingung. Misalnya ada penonton yang masih bingung, jadi gini. Misalnya saya Ali. Saya itu hidup di dunia ini kan punya nyawa. Nah, nyawa saya ini adalah Tuhan. Maksudnya Tuhan itu gimana? Ya saya itu adalah Tuhan. Mengapa saya Tuhan? Karena saya punya nyawa. Nah, saya punya nyawa itu ya berarti saya Tuhan. Coba kalau saya nggak punya nyawa, saya akan mati. Jadi saya nggak ada apa-apanya. Gimana? Intinya ajaran itu tuh mengajarkan bahwasanya Tuhan dan makhluknya itu menjadi satu. Di dalam diri manusia itu ada Tuhan. Tuhan itu terpecah masuk di dalam tubuh-tubuh makhluknya. Ya intinya seperti itulah ajaran-ajaran wujudiyah, wahdatul wujud. Kalau di Al-Halaj itu ada kata-kata yang paling terkenal itu anak al-haq. Anak al-haq itu adalah saya adalah Tuhan, seperti itu. Ya, itu menurut saya sangat kontroversial, dan sampai-sampai Syekh Siti Jenar itu dulu dibunuh oleh Sunan Kudus kalau nggak salah. Dia dibunuh di depan ya bareng-bareng lah sama wali-wali yang lain karena ya kontroversial. Dan Syekh Siti Jenar ini orangnya itu jadi di dalam ilmu ilmu dalam tarekat atau ilmu apa itu kan ada tingkatannya ilmu itu. Ada ilmu syariat di dalam Islam, ada ilmu syariat, ada ilmu ma'rifat, dan ada ilmu hakikat. Nah, Syekh Siti Jenar ini orangnya itu langsung
ke ilmu hakikat dan ma'rifat. Sementara ilmu syariat ini nggak pernah dia pakai. Dia itu nggak pernah, Syekh Siti Jenar itu menolak ajaran syariat karena baginya itu syariat itu hanya untuk orang-orang agama Islam, untuk orang kaum muslim yang baru awalan, baru awam lah, masyarakat awam yang baru memeluk agama Islam. Kalau dia itu sudah mencapai tingkat tertingginya, sudah paham tentang Islam, dia itu pasti, kalau menurut saya itu benar ya, dia itu mengikuti langsung lah syariat dicoret langsung ke makrifat dan hakikat. Makanya saya itu nggak pernah sholat, nggak pernah haji. Nah, ada sumber yang mengatakan kalau Syahid Jenar sholat itu dia itu hanya betapa di gunung sore itu, nggak sholat dengan praktek sholat Allahu Akbar, itu nggak, dia itu ya pakai ilmu hakikat atau makrifat lah gitu, karena dia itu melandaskan dirinya itu ya saya itu adalah Tuhan, saya itu ya gitulah ajarannya Syahid Jenar, ya agak mumet sedikit, tapi yang penting Jenar itu tidak menjalankan syariat Islam, dia itu langsung loncat ke makrifat, ke hakikat seperti itu. Terus dia itu juga bilang bahwa kehidupan ini, kita hidup sekarang ini hakikatnya adalah kematian. Kita hidup yang sejati itu adalah besok kehidupan setelah ini. Jadi dia itu menganggap hidup kita sekarang ini adalah kematian, ini bukan hidup nyata. Kenapa demikian? Ya karena kita bisa mati. Nah, kalau hidup yang nyata, yang sesungguhnya, yang hakiki itu adalah ketika kita itu hidup selamanya kekal. Di mana itu ya? Besok di akhirat sana. Nah, seperti itulah sedikit ajaran Syekh Siti Jenar ya, tentang paham wujud ya, atau manunggaling kawula Gusti kalau di Jawa, atau kalau di anu juga anak al-haq seperti itu dan lain-lain. Nah, mungkin itu sharing sedikit tentang Syekh Siti Jenar ya. Jadi dia itu memang sangat kontroversial kalau bisa disebut. Tapi ya menurut saya cerita-cerita Syekh Siti Jenar ini perlulah dijelaskan oleh orang yang paham betul. Dan ternyata juga kurang masuk lah, kurang paham tentang Syekh Siti Jenar ini. Semoga ajaran beliau ya nggak tahu diterima atau enggak ya, saya nggak tahu, tapi yang penting saya saat melihat fenomena Syekh Siti Jenar ini, saya tidak langsung mengejudge bahwa dia itu sesat, karena sejatinya yang mengetahui hanyalah Allah, hanyalah Tuhan. Jadi saya nggak tahu yang benar yang mana, ya wallahu a'lam, terserah Tuhan.